Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga Islam yang seiman dan seagama, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat rahman rahim Allah dan syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita melanjutkan dari atas, yaitu adalah menerangkan tentang mikro cahaya yang ada pada diri kita berjumlah 17. Jadi mikro cahaya yang ada pada diri kita itu kapasitasnya sangat kecil kalau dibanding guru-guru mursyid, terus dibanding dengan wali-wali luwah yang seterusnya, itu sangat jauh. Maka kita harus berserah diri, sadar diri. Sebabnya apa? Kita orang kecil, mempunyai kapasitas mikro yang sangat kecil. Jadi kita hidup tidak boleh sok-sokan menyalahkan orang-orang yang mempunyai makom tinggi. Intinya di situ. Jadi mikro cahaya yang ada pada roh dan jiwa kita itu jumlahnya hanya 17. Dasarnya apa? Sholat saja kita itu hanya 17 rakaat, jumlahnya 17. Terus kalimah tauhid yang untuk tahlil siang malam itu sebenarnya adalah mikro roh dan jiwa kita, jumlahnya juga 17. Mulai dihitung kalimah-kalimah tauhid yang berjumlah 7, semuanya itu adalah berhubungan dengan hijab kita, berhubungan dengan roh dan jiwa kita semua. Satu Al-Quran penuh itu kalau dijabarkan per 7 ayat itu menjadi roh dan jiwa kita semua. Maka sebenarnya kita sendiri itu hidupnya juga harus sama dengan hidupnya Al-Quran, tidak hanya Rasulullah. Kita pun kalau ingin mencapai tingkatan surga harus mengkaji tentang Al-Quran, itu dimasukkan pada roh dan jiwa kita sampai mana titik demi titik. Kalau kita sudah mencapai tingkatan khusyuk, itu baru hijab kehidupan. Kalau sudah mencapai tingkatan di atasnya, tingkatan makrifat, itu namanya hijab roh. Padahal yang bisa intinya mendapat rahman rahim Allah di alam sana itu yang mencapai tingkatan roh. Sebab kehidupan kita nanti yang bertanggung jawab itu bukan zat tapi roh yang dimaksud di situ. Kita harus hati-hati. Kok beda? Ya emang beda. Sebab aku berguru dengan orang-orang akhirat, orang-orang umum berguru dengan orang-orang pinter dan kitab-kitab yang sudah ada. Yang kita kaji ini kitabnya belum ada di muka bumi, baru dikeluarkan oleh wali-wali luwah. Tapi ini kan juga benar, tidak ada yang salah, intinya di situ. Biarpun kitab ini diberikan dari wali-wali luwah kepada kita, dipesankan yang jumlahnya sangat besar, semuanya menggunakan akal, pikiran, dan penalaran. Nah, keimanan apa saja itu rumusnya adalah akal dan penalaran. Baru mencapai tingkatan yakin. Tidak akan bisa bentuk yakin apabila ajaran tersebut masih penalarannya belum selesai. Setelah ada penalaran yang sangat panjang, ternyata benar, baru yakin, baru iman, dan seterusnya. Bentuknya seperti itu. Jadi kita mencari iman dan Islam itu sebenarnya sangat luas. Islam
itu bukan dangkal. Iman dan Islam itu bukan tata bahasa yang dangkal. Itu adalah sepenuh alam. Intinya di situ tidak usah memudahkan dalam perkataan tapi yang tidak tahu dasar dan rumus. Intinya nur cahaya yang ada pada roh dan jiwa kita berjumlah 17 itu mempunyai dasar 17 kalimat tauhid yang untuk siang malam tahlil dan 17 rakaat yang selalu sholat syariat kita jalankan itu sebagai dasar. Tapi kadang-kadang kowe sholat 17 rakaat itu dasarnya apa kita tidak tahu kebanyakan. Rumus tahlil kok bisa tahlil 17 kalimat tauhid dasarnya apa? Belum tentu dia tahu aslinya. Biarpun di sini orang kecil tidak bisa baca, tidak bisa nulis, karena dituntun oleh wali-wali luar, dia akan tahu rumus dan dasar budaya-budaya yang ada. Memang serba beda. Jadi tidak usah memandang disesat-sesatkan orang, tidak apa-apa, tidak masalah. Aku semua dan teman-temanku tidak berurusan dengan orang-orang tersebut. Yang penting kita menjalankan, selalu mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah yang sebenarnya lah intinya di situ. Terus yang dikatakan di dalam kandungan Al-Quran mempunyai mikro-mikro cahaya yang sangat kuat, itu yang dimaksud seperti ini. Tentang mikro nurnya Allah itu tiada batasan, itu jelas. Nurnya, Nur Muhammad itu mempunyai mikro cahaya 1 juta, itu adalah berurusan tentang arti. Jadi yang bisa menjabarkan arti dari Al-Quran penuh itu adalah Rasul Muhammad. Kalau tentang arti, maka Al-Quran itu tidak sedangkal itu, mempunyai 1 juta arti. Nur Quran, cahaya Quran sendiri itu menerangkan 1 juta arah. Berarti Al-Quran itu mempunyai 1 juta arah. Ibaratnya 1 titik ayat Al-Quran itu bisa menjabarkan 1 juta alam semesta. Intinya di situ, alam ke alam, makhluk ke makhluk, itu sampai 1 juta. Intinya tiada batasan. Seperti kandungan Al-Fatihah sendiri kemarin, kan tidak ada batasan. Itu ayat demi ayat itu bentuknya seperti itu. Maka memahami Al-Quran harus dihayati yang benar-benar, jangan sekilas, harus dipahami. Jadi yang berurusan dengan arah tadi adalah cahaya nur Quran. Terus nurnya malaikat yang berurusan dengan Al-Quran itu adalah 1 juta tujuan. Ibarat juga tidak terbatas. Yang tahu arah dan tujuan itu malaikatnya. Ini wahyu dari Allah, disampaikan kepada siapa, untuk siapa, arahnya kemana, itu yang tahu itu malaikat. Maka di sini selalu menyebut nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, nur malaikat, nur alam, itu selalu. Sebab apa? Yang berperan di dalam kehidupan di alam semesta itu adalah 4 titik tadi. Nah kalau ini tidak tahu dasar dan rumusnya, kira-kira kita itu mengaku iman dan Islam yang nomor berapa? Intinya di situ. Tidak usah besar kepala, pelajari lebih real, lebih detail lagi, baru kita itu tahu. Kadang-kadang baru bisa baca dan menulis tafsir sudah besar kepala, itu belum ada apa-apanya. Yang dimaksud seperti itu masih jauh. Terus nur malaikat itu mempunyai 1 juta tujuan. Nur alam, alam yang ada yang kita hayati setiap hari itu mempunyai 1 juta makna. Jadi hubungannya antara Al-Quran dan alam itu maknanya itu dipraktekkan di dalam alam. Kita harus tahu. Loh, Quran pada maknanya ada. Makna itu adalah
penjabaran Al-Quran yang dihubungkan dengan alam siang malam yang kita hayati, itu namanya alam. Maka juga ada pepatah, ayat yang ditulis dengan yang tidak tertulis, itu banyak yang tidak tertulis. Bentuknya seperti itu, namanya makna. Jadi nur alam itu mempunyai sejuta makna yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ditulis namanya Al-Quran, yang dijabarkan, dilaksanakan, dipraktekkan itu namanya alam. Itu mempunyai sejuta makna berhubungan dengan alam. Kalau malaikat tadi hubungannya itu dengan tujuan, disampaikan siapa, untuk siapa, buat apa, itu urusannya malaikat dengan Allah. Maka sebenarnya kita itu jadi orang tidak boleh syirik. Wong goblok kok dikai ilmu, wong gendeng kok dikai ilmu, berarti dia orang syirik. Padahal semua itu adalah kehendak Allah. Wasilah malaikat Jibril, wasilah sampai guru mursyid, terus sampai kita terima. Kita menerima itu bukan dari malaikat tapi dari guru mursyid. Semuanya pakai wasilah. Allah memberi ilmu saja menggunakan wasilah. Nah terus kita berdoa tanpa wasilah, itu namanya sombong. Intinya di situ harus hati-hati kita menjalankan perjalanan iman dan Islam itu tidak mudah. Harus tahu rumus, harus tahu dasar, tahu arah, tahu tujuan, maknanya apa. Sholat pun juga harus seperti itu. Aku sholat, intinya kita wasilah siapa, tujuannya apa, bentuknya apa. Kita harus jelas supaya bisa diterima di sisi Allah, supaya sholat kita itu bisa diterima oleh Rasulullah. Kita harus jelas siapa yang membawa sholat kita. Jadi kita harus tahu. Maka kita sehari-hari harus selalu salam nur Allah, nur Quran, nur Muhammad, nur malaikat, dan nur alam. Itu selalu. Sebab itu yang berperan pada kehidupan kita siang malam, mulai hidup sampai ke alam abadi nanti. Jadi kita harus paham. Kalau tidak paham emang ya kacau. Kadang-kadang banyak orang itu sudah merasa pinter, sudah merasa benar, orang lain tidak pernah ada yang benar. Itu rata-rata seperti itu, padahal dia yang sangat kurang ilmunya. Kebanyakan itu mustahil. Wong dia itu kurang ilmunya, tidak mau mempelajari dalam bentuk bidangnya. Taunya dia ngomong mustahil biar dianggap orang pinter, biar dianggap orang benar. Itu kebanyakan di dalam kehidupan kita semua. Nah orang-orang yang seperti itu harus kita hindari, tidak usah kita dekati. Sebab itu adalah ciri-ciri orang munafik, besok di alam sana tidak akan diterima semasa perjalanan hidupnya. Itu sebagai pemahaman kita supaya iman dan Islam kita tidak goyah termakan oleh perangkap-perangkap iblis yang seperti itu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.